Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang selanjutnya, anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada baik ya. Nah, sekarang anak-anak coba lihat samping kiri dan kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah, semuanya sudah pada hadir ya. Sekarang ibu mau bertanya. Pernahkah kalian lihat sawah di sekitar kalian, tanahnya retak-retak dan bibit padinya menguning? Iya, pernah. Oke. Mengapa hal itu bisa terjadi di lingkungan kita? Iya, betul. Sawah yang retak-retak dan bibit padinya menguning terjadi karena kekurangan air atau terjadinya kemarau. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lingkungan sahabat kita. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melakukan kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, yang selanjutnya anak-anak coba buka buku siswa halaman 1. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang tahu gambar apa yang ada di buku tersebut? Iya, betul, itu adalah gambar sawah dan gambar anak-anak yang sedang menanam tanaman. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Ya, bagus pertanyaannya. Apakah akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nah, akibat manusia jika tidak menjaga lingkungan, yaitu lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak, ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang coba baca bacaan pada halaman 2 yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Coba bacakan oleh Adel. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Bato Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru yang berkecamatan di Sorawolio.
Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menopang air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat, kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Setelah kalian membaca teks demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Coba kalian cari dan lengkapi gambar pada peta pikiran berikut. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Nah, sekarang siapa yang mau menjawab? Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Iya, betul jawabannya. Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk pertanyaan yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya, peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Jawabannya, peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapatkan. Yang selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang selanjutnya kelompok 3, 4, dan 5. Nah, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Dan yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, yang selanjutnya, apakah ada yang ingin mempresentasikan atau membacakannya di depan kelas hasil dari diskusi dengan kelompoknya? Oke, bagus. Silahkan. Nah, yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan, salah satunya air diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, fungsi air bagi hewan, yaitu untuk minum, membersihkan diri, sebagai tempat hidup hewan di air, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi air bagi manusia yaitu diantaranya sebagai minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Iya, betul. Hari ini kita sudah belajar mengenai lingkungan yang ada di sekitar kita dan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, kesimpulannya, air itu merupakan hal yang penting karena air sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.